Masa dia tiba-tiba ketemu harta karun? Udah kayak film lain. Itu Alibaba. Tapi bisa jadi aja. Ya kan kita ketawa tuh ceritanya kan. Nah, pergi lagi kambingnya. Ajaib betul. Mana nih? Masya Allah, banyak gelap lah. Banyak gelap. Mana dia? Nah, malah duduk. Ayah, Masya Allah, harta karun. Oh. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Abang Anton dan Devi yang sudah cerita. Oke. Indoriek TV. Nah, kita lanjutkan lagi melihat lanjutan dari Ahmad Albab kemarin ya. Sampai apa? Part 2-nya. Ya, part 2-nya. Sampai bapaknya ulang tahun kan? Kasih garam sama gula, dia marah-marah itu kan. Nah, ya langsung aja deh kita lihat ya guys ya. Sudah penasaran gimana ini endingnya. Yuk. Oke. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh siap. Gampang kan? Iya gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Nah, sampai sini ya guys. Ke pasar. Jualan dia, jualan. Siapa itu yang jualan? Sawal, jualan sayur menyayurnya itu loh. Sayur. Oh, banyak deh. Banyak untung. Pulang. Jualan hasil tanaman mastura. Banyak untung lah mastura, Bang. Assalamualaikum Sawal. Waalaikumsalam ya Umar Muallim. Siapa? Ana banyak heran sama ente. Apa pasal tidak ta'ala di rumah, ada hal? Sawal. Ana baru pulang daripada Basrah. Ana bawa kambing sudah ada di sini. Ana banyak kesian pasal ente tak ada kerja. Oh, mau ngasih kerja lagi. Kambing ente jaga.
Buat macam ente punya kambing sendiri. Syawal, kambing terlampau banyak. Tidak ada orang yang jaga Syawal. Masya Allah Umar Muallim, I'm very sorry lah. Ana sekarang sudah kerja lah. Ana jadi businessman. Ana jual kacang hummo, ana jual kacang pendek, ana jual itu turung, ana jual itu kacang brandy. Brandy. Ente cari lain orang lah Umar. Janganlah begitu Syawal. Tak baik hampakan Tuan Umar ni. Syawal pergi jaga kambing. Kalau ana jaga kambing, siapa mau bawa sayur jual di pasar? Umi boleh jual sayur. Ya. Syawal boleh jaga kambing. Mastura boleh jaga rumah. Kalau kita semua dah bekerja, barulah boleh kita dapat lebih pendapatan. Baiklah. Kalau Umi sama Mastura sudah setuju, tak ada apalah. Tak ada apalah ya Umar Muallim. Besok ana pergi kerja lah. Nah, itu lagi. Ini ke klub malam lagi. Klub malam lagi. Oh, Bukan kedai emas. kedai emas ya. Dia mau curi lagi apa? Iya, nyuri lagi dia. Berdua. Beda lagi nih kedainya, bukan yang kemarin. Kemarin kan sudah habis. Curi lagi, dapat lagi dia, bawa lagi. Lama-lama itu Kok nggak tangkap polisi. ketahuan ya? Belum. Dinda, ini bawa soal Dinda ni. Intan, belian, wang, mana kanda dapat ni? Niaga kita untung. Takkanlah kanda untung begini banyak. Kanda orang jujur, sebab itulah untung begini banyak. Entah. Dinda, untuk Dinda. Semuanya untuk Dinda. Wah, Intan, belian, wang kanda? Ya. Untung lagi kanda? Ya, perniagaan Kanda untung, bertambah untung. Kita kaya Dinda, bertambah kaya Dinda. dia haram semua itu. Alamak, ada orang. Takut kan dia nggak kucing. Bukan orang kanda? Dia ini dia nggak tenang. Iya. Enak ni kucing, tak beranjak anak. Sarjana, wal maulana, ya Sabina, wal maulana, anak sudah kena. Lapor lagi dia. Kenapa ente punya muka semua ada tampal-tampal? Macam jeep motor sudah beranjak. Pasal muka model. Orang pakai saraban kepala. Ente punya saraban semua ada di dekat muka. Ada di muka lah. Apa pasal? Ini apa pasal? Dua orang penyamun sudah masuk anak punya kedai. Mas Intan Bilian semua bawa lari pergi. Belakang dia pukul sama anak. Tengok anak punya muka. Emang nggak ada security-nya apa zaman dulu ya? Iya, mungkin belum Anak ada. kasihan. Ente ada kenal itu orang? Anak tak kenal pasal dia pakai topeng. Masya Allah. Kalau ente kenal dia punya muka, banyak senang anak tangkap. Kenapa perkara yang senang saja ente mau tangkap, perkara yang susah ente tak Iya. tangkap? Ente ada kenal ini? Masya Allah. Tak ada tempat lagi tuan saja. Tak apa itu. Polisinya aneh tuh. Saya cari dia punya syap jari. Kalau dapat, sekarang juga anak boleh pergi tangkap. Males betul polisinya. Selamat. Yang tadi, yang sebelumnya aja kan belum kegarap kan? Iya. Ada jawaban. Tapi ini dia wataknya baru ya, jadi aku Mana melihat lagi satu? Masya Allah. kayak bukan Piramli. Kambing! Nih, hilang satu. Nah itu. Masya Allah, apa yang tidur atas bukit sana? Nanti suara susah sama anak. Masya Nanti Allah. pergi semua itu. Iya. Nah, hilang. Mana tadi? Masuk gua. Semua. Ada yang dari sini mana yang terpergi? Masya Allah, ini Oh, ada itu dalam ke? Apa nanti bukan bikin ya? susah sama anak lah kambing. Nah, lari semua nanti. Makanya. Kambing yang banyak itu. Apa nanti beristirahat sana kambing susah sama anak kambing. Ada emas kah?
Masa dia tiba-tiba ketemu harta karun? Udah kayak film lain. Itu Alibaba. Tapi bisa jadi aja. Ya kan kita ketawa tuh ceritanya kan. Tadi yang ada sini mana dia berlari. Nah, pergi lagi kambingnya. Ajaib betul. Mana nih? Masya Allah banyak gelap lah. Banyak gelap. Mana dia? Nah, malah duduk. Masya Allah harta karun. Oh, Kan? Ada kambing. harta karun. Harta karun siapa ditaruh di sana? Apa itu yang dimaksud harta karun? Ya. Iya. Apa itu? Apa itu jin? Hei, kamu. Iya, jin itu. Jangan kau sentuh. Oh iya. Ah, hilang. Mana lah ini harta 100 lebih ini? Jin itu. Ini harta bukan kau yang amat albab yang Nah, dia Ahmad Albab. Bukan ya, dia Sawal ya. Ahmad Albab itu siapa ya? Masya Allah. Nah itu judulnya kok baru muncul sekarang Iya. ya? Mana kambingmu itu? Siapa Ahmad Albab ya? Iya. Apa tuh Umi? Apa yang Umi khawatirkan? Umi susah hati Sawal dah malam-malam gini belum balik lah. Iya, dia Mana sesat lah di dia gua. pergi? Tak apalah Umi. Barangkali dia jumpa kawan dia. Dia kejap dia balik lah. Ini kamarnya mana ya di rumahnya nih? Kenapa kau lambat balik Sawal? Mana kau pergi? Umi, ini ada cerita panjang lah Umi. Marilah duduklah dulu Ana ceritalah. Tadilah Ana punya kambing satu sudah hilang lah. Ana ikut Ana punya kambing dia masuk dalam gua batu lah. Ana ikut dalam Ana jumpa Jun lah. Jun. Banyak bergumum punya lah gumum. Jun. Ada gigi dia ketawa. Itu Jun lah. Jin. Jin lah. Jin dia jaga itu harta karun lah. Ana mau ambil itu harta karun, dia marah lah sama Ana. Dia jaga ini harta bukan ente punya. Yang punya ini harta Ahmad Albab. Ente ada tahu gak Mas Tura siapa ini nama Ahmad Albab? Ahmad Albab. Jangan-jangan ada Badi Aladin. Ada pada Masya Allah. Itu ajaib lah. Betul-betul dia terima sama Ana. Umi, kalau kita dapat ini harta kita jadi gaya loh, Umi, gaya. Alah, janganlah kau ronsingkan dengan harta karun tu. Kita hidup ini dah syukur bagi Allah Syawal. Tak ada apa lah Umi, tak ada dapat harta pun tak ada apa lah Umi. Tapi Ana mau tahu siapa itu Ahmad Albab. Ahmad Albab. Siapa Ahmad Albab? 3 bulan kemudian. Anaknya. Kayaknya anaknya dikasih nama Ahmad Albab biar dapat harta itu. Kok 3 bulan? Emang dia lagi mana? Ana sudah dapat Kayaknya. Ahmad lah. Ana sudah dapat Ahmad lah. Ana jadi apa lah? Ana jadi Masya Allah, apa? boleh. Masya Allah, benar itu sudah dapat Ana. Sudah lah, Ana sudah dapat satu Ana lah. Ya Umar Muallim, masuk. Sini tengok, silakan. Seneng banget ya. Tuh dia bilang, jangan nangis, jangan nangis. Tengok dia punya muka, macam dia punya bapak. Dia punya hidung macam dia punya mau. Tengok tu punya janggut macam janggut kambing. Oh, bek. Oh, tu dia pulang. Tengok, jangan nangis. Bek.
Malah nangis lah anaknya digituin. Apa itu? Apa sih? Oh, tanggalnya diambil-ambilnya nggak sih? Oh iya, tanggalnya. Tanggalan itu. Tanggalan. Udah gede. Apa yang hari-hari yang nangis tak berhentilah. Dari mulai ente lahir sampai sekarang sudah hampir 2 bulan lah ente nangis saja. Oh, nangis saja. terus dia nggak Macam berhenti-berhenti. Semua orang susah hati lah, anak pun susah hati lah. Sudahlah Syawal, bersabar sajalah. Ini bukan kehendak kita. Ini kehendak Allah. Apa yang datang kita terimalah. Nah Syawal, lebih baik besok kita pergi jumpa Tabib. Tabib? Apa guna itu tabib? Ana tak percaya sama tabib lah. Kalau sakit tabib boleh kasih jarum lah. Ini bukan sakit, ini nangis lah. Ente bawa tabib dari England pun tidak boleh bikin obat lah. Kalau macam mana pun, mesti kita berakhtiar. Apa kata Mas Turah, semuanya betul. Marilah besok kita pergi jumpa Tabib Syawal. Tak ada belum ni. Kalau itu Tapi macam namanya belum dikasih. besok boleh jumpa tabib lah. Udah 2 bulan. Iya, udah 2 bulan. Kita punya anak tak ada fikir apa-apa. Barangkali dia kena sawan tangis. Tak ada ubat ke tuan doktor? Sawan Ubat tangis. ada, dia akan bayar sendiri. Berapa lama? Minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Apa pada yang tak cakap 10 tahun? Ente tahu berapa banyak susah dia nangis. Anak mau makan tak boleh, anak mau tidur tak boleh. Minta ubat sama ente pun darah ente pun temberang punya dokter. Umi, mari pulang Umi. Ini dokter temberang punya. Temberang. Minta maaf tuan doktor. Anak saya kepalanya runsing. Saya pun Mari tahu. Musrah. Masya Allah, saya baru tahu. Masya Allah. Kadang-kadang dokter pun kena marah. Anak saya jangan jumpa tabib, jangan jumpa tabib. Anda tengok apa tadi bikin dia ada ubat kah? Ini apa punya tabib lah? Syawal, lebih baik kita jumpa Tabib Afandi. Umi dengar dia pandai. Tabib Effendi. Tabib Bengkesi pun tak boleh bikin obat lah itu macam. Syawal, di bukit sana ada satu dukun cukup pandai Syawal. Budak-budak nangis sekejap saja dia mengubah. Sudah tabib mau dukun. Ente tak percaya sama dukun. Ana tak percaya sama dukun lah. Dia mau wan lah. Wan. Kalau betul kata Umi, marilah kita pergi. Manalah tahu buat barangkali boleh baik. Betul juga cakap Mas Turah tu. Lebih baik kita pergi. Syawal. Ya. Padahal besok kita pergi lah. Oh, kedukun dia. Sirik dia nih. Jangan percaya dukun. Berhenti dia nangis. Enggak. Ini budak kerana dia malang hutan. Apa dia cakap anak punya anak beranak dalam hutan? Oh. Anak punya anak beranak dalam rumah, bukan dalam hutan. Bukan beranak dalam hutan. Nenek tu kata kena jembalan hutan. Jembalang hutan. Belalang. Apa itu belalang, Umi? Belalang, cumalang. Cumalang tu syaitan. Boleh nenek kasih ubat, boleh baik. Ini betul dukunin. Ini ubah bawa balik. Kasih makan rendang dalam air. Kasih minum. Kasih dia basuh muka. Nanti hilang dia menangis. Gak hilang juga. Gak berhenti juga. Ngapain juga ke dukun? Jumpa tabib pun nangis, jumpa dukun pun nangis, semuanya nangis. Bila lah anda mau berhenti lah. Syawal.
Ya bodoh aku berjalan. Dia bawa dia punya anak pergi sama dukun apa macam soal. Kalau itu dukun dia ada 1 bulan lah, 1 bulan dia macam lah ini macam orang main major. Macam orang. Dia kasih umpat habis lagi kan nangis, saya tengok dia pada nangis. Anak punya susah hati lah dia nangis, saya berhenti lah. Sawal, sabarlah Sawal. Setiap orang yang sabar dikasih oleh Allah. Iya, betul. Sabar. Mana mau sabar ya Umar Mu'alim. Dari mula dia lahir sampai ini hari Ana sudah sadar lah. Gimana dia seorang bapak panik mesti. Yang pertama ya. Sawal. Nangis terus, nggak Barangkali ada budak ini ada berhentinya. tua Sawal. Ini hari dia susahkan kita. Ke belakang hari dia senangkan kita. Siapa tahu Sawal. Iya. Ya itu memang betul Sawal. Lah, Ha, itu pun dia sudah diam Sawal. diam dia. Itu dia tidur lah. Bila dia mata sudah tutup, dia punya suara pun tutup lah. Kalau dia punya mata sudah buka, dia punya suara pun buka lah. Nangis lah, nangis lah, nangis lah. Nangis terus. Ya, pasti ada apa-apanya kalau kayak gitu. Harus dicari tahu. Aduh, copyright guys ya. Udah gede aja dia. Capek juga ya. Paling itu tuh begadangnya itu. Nangis lagi. Masya Allah, dia nangis lagi. Tambah nangis Pak, nanti Pak. Dia lagi nangis. Apa yang terjadi perkara Umar? Sawal, Ana fikir lagi baik ente pergi jumpa sama ente punya bapak bertua. Ya Syawal, barangkali dia boleh aktif mencari tabib yang lebih baik. Ya betul Sawal. Baiklah Umar Mu'alim. Ketemu bapak Iya. mertua lagi. Besok Ana pergi jumpa sama Ana punya bapak Sini. bertua. Anak siapa yang menangis? Muka dam, betul. Coba kau tengok, siapa yang beranak depan rumah aku? Panggil dia, weh. Cucumu itu, woi. Mas Tura. Ai, belum sampai hari jadi lagi dah datang. Masuk nggak boleh Nak datang. tunjuk anak saya, Bang. Oh anak ya. Oh ini anak ya. Hei, pasal apa dia ni menangis? Ana pun tak tahu lah, Kak. Dari mula dia lahir sampai sekarang, banyak nangis lah. Kau ni kahwin saja pandai. Jaga anak pun tak tahu. Anak kahwin dia paksa lah. Anak mana tahu jaga anak? Budak ni kau terus begini menangis lagi. Sampai mana boleh apa ni? Ya. Macam ini jaga anak. Bapaknya senang juga sama Bayu. Namanya cucu. Malah tambah nangis dia. Dia juga nggak bisa. Gini gawat. Apa dah kena anak kau ni lah. Dia diam lah. Oh dia ketawa pula. Kenapa dia diam kalau diketok-ketok? Sudah kita makan. Siapa nama anak kau ni? Kami belum kasih nama lagi lah, Pak. Sebab dia asyik nangis saja. Sekarang abah kasih nama dia Ahmad. Ah, Ahmad. kan? Ahmad Albab kan? Pasal dia suka pintu, taruh nama dia Ahmad Pintu. Ahmad Bintu. Ada sedap lah senang. Ahmad Pintu tak bagus. Pintu cakap Arab Albab. Jadi abah taruh nama dia Ahmad Oh, kan? Albab. Ahmad Albab. Dia ingat ya? Iya.
Ingat dia. Datang lagi dia nanti ke gua. Untuk ini harta. Bukan kau yang punya. Aman Albab yang punya. Aman Albab yang Kaya dia nanti. Allah, Ahmad Anda. Langsung dia bawa ya. Langsung dia pergi ke gua itu. Kawan, cuba aku kemana kau? Kau jangan mati kau lah, kau tengoklah. Aku sayang cucu aku. Bodoh. Menyesalnya bagi kawin kau ni sama gembala kambing. Dia suka sama cucunya. Baru punya cucu kayaknya yang dua itu belum. Dia langsung dibawa. Iya langsung sana dia langsung Bisa loh ngambil kepikirannya. harta dia. Bininya ditinggal. Itu dia. Dikasihnya nggak sama Jin. Ahmad Albab, kita pergi sana lah. Mari. Iya 2 bulan dia belum ngasih nama ya. Dia nggak takut sama Junnya itu. Sama Jun. Ya, tapi kan sudah tahu dia kalau itu untuk Ahmad Albab. Kebetulan nama anaknya Ahmad Albab. Ya kalau dia jahat Junnya gimana, nggak peduli itu Ahmad Albab. Gelap lagi. Mana Junnya? Jin. Jin, Anas bawa Ahmad Albab lah. Ah. Ini dia yang Hmm. Ahmad Albab. Apa Jin? Ente meminta anda punya anak? Tidak. Aku mau kau punya anak berkawan dengan aku punya anak. Kalau itu macam apa kata saya kawan sama Jin punya anak? Anak Jin banyak jahat. Dia suka pukul dengan aku punya anak. Itu sebab aku turun dan berkesayangan sampai di dalam dunia. Aku cari anak manusia yang dinamakan Ahmad Albab. Itu dia aku punya istri. Oh dia buat anak teman anaknya. Ini anak Jin. Aneh betul. Dimakannya nanti. Dibawa dia. Dibawa kemana, oi? Nanti beda alam. Buat jadi temennya mereka. Itu dia kau punya upah. Terus anaknya ditinggal. Iya. Apa dia kayak penukaran sama anak gak sih? Anak kepiaran. Masya Allah. Hei anakmu. Tetapi kau ingat, tiap-tiap satu pernama kau bawa kau punya anak untuk berkawan-kawan dengan aku punya anak dari kecil sampai dia besar. Oh setiap bulan dia. Baiklah, Cik. Baiklah. Buat jadi kawan anaknya. Kayalah. Polisi. Tangkap polisi dia. Jangan lari. Angkat tangan. Makan jangan maling. Ibni Anur polisi. Masya Allah. Ente jadi pencuri. Ente dituduh jadi perompak. Anak mesti tangkap sama ente. Ente punya harta semua anak mesti rampas. Marhaban. Naam. Marhaban. Halaan. Satu lagi. Ini tangkap juga. Ada mak. Mantau. Ini apa pasal ni?
Apa salahnya? Kamu dituduh merompak dan subah nak membunuh. Tidak. Sekarang kamu ditangkap dan harta benda kamu semua dirampas. Faham ya, Pak? Jalan. Jadi miskin dia. Jalan. Si siapa? Syawal jadi kaya. Mereka jadi miskin. Awal. Ya Umar Mu'alim, ya Umar terlambat, anda terlambat. Tidak apa, masuk. Ahmad Mardas, masuk. Oh, sudah jadi ini rumahnya. Assalamualaikum Syawal. Waalaikumsalam. Bagus kaya. Pening lala. Allah, ente sudah kaya Syawal. Ini Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Alhamdulillah, ente Ya punya Allah bini punya pertama kuasa. cantik. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Syekh. Dia tetap rendah hati kaya. Enggak sombong. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari berbahagia bagi kita semua penduduk kampung Pening Lalat. Kampungnya Pening Marilah Lalat. kita ramai-ramai mengucap syukur kehadrat Ilahi kerana dengan serta-merta dia sudah kasih Ana jadi orang kaya. Amin. Dari itu Ana berjanji kepada ente semua yang ada di sini, semua seluruh kampung Pening Lalat, dia ada susah atau apa-apa, jangan malu, baik jangan dia. segan datang jumpa sama Ana. Dia merasa InsyaAllah Ana Iya. boleh turun. Dulu juga banyak orang tolong juga sama dia kan. Baik juga lingkungannya dulu. Nah, ini di penjara. Ente dua orang macam unta. Orang dalam penjara tidak ada bising diam-diam, ente bising-bising. Satu kali anak rajam satu batu. Musi batu. Batu batu yang dia itu setiap laporan. Penjara di dalam kantor polisi. Nah, ini bininya. Aditya, tolonglah turunkan dalam penjara di dalam. Diamlah. Lagi-lagi ente bising. Dalam penjara pun ente mau mengurus perempuan. Ya Siti, apa yang ente mau? Kami datang untuk menjamin suami kami, Sarjana. Ente punya suami? Ya. Ada bawa uang? Ada. Masya Allah, uang tidak ada, apa macam mau jamin? Ini kesalahan banyak besar. Satu orang 5.000 dinar. Widih. Jaminannya 5.000 Tidak ada dinar. orang kaya-kaya. Ya. Susah. Susah. Aku masih mana mau dulu. Ente tahu di kampung Pening Lalat? Ya. Ada satu orang nama Syawal. Syawal. Syawal gembala kambing. Ya. Oh dulu gembala kambing, sekarang jadi miliuner. Banyak kaya. Minjem sama dia. Ya. Takutnya dijahatin lagi tuh. Kalau itu macam bagus. Sekarang ente pergi jumpa sama itu Syawal, dia barangkali boleh jalin sama ente punya suami. Kalau tidak, ini dua-dua musibah tua, lagi tidur dalam ini penjara. Wah. Minta tolong sama Syawal. Lagi satu kali anak redam sama ini batu, mampus ente. Sekarang boleh pergi. Baik, Sarjana. Apa namanya? Albab. Kasih uang semua orang. Tuan Syawal. Bagi-bagi duit terus dia. Kaya betul ini. Anaknya mana ya? Itu dia. Tapi dia kayanya nggak pelit. Nggak kedekut dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya penghulu kampung Pening Lalat. Apa hal? Kita yang minta bantuan itu loh. Sapura. Suhara. Kenapa sedih sangat ni? Apa dah terjadi? Memang semua nasib kami, Mas Dura. Nasibku pun demikian juga, Mas Dura. Sudah, jangan menangis. Nanti Ana boleh urus satu persatu. Oh, itu dia ada sekretarisnya kayaknya. Iya. Ya penghulu, ini semua apa hal?
Tuan Syawal, ini semua orang kampung kita. Ya, anak tahu. Mereka punya rumah semua sudah terbakar. Kasihan. Harta benda, uang, ringgit, kerbau, lembu, unta, semuanya sudah habis terkorban. Masya Allah, banyak kasihan. Jadi mereka datang mau minta pertolongan sama Tuan. InsyaAllah. Jadi, anda pergi dia orang punya rumah, periksa satu-satu, tengok berapa dia punya kerugian. Tuan, kalau ada kerugian, anda bayar double. Baik, Tuan. Faham? Bagus. Tuan, malam saya ada terima report, Tuan. Report? Lagi report. Ya, kereta bogi Tuan, rodanya dua-dua sudah rosak, Tuan. Bila mau repair? Apa guna repair? Beli saja yang baru, kita orang kaya. Baru mahal, Tuan. Berapa dia punya harga? 600 dinar. Itu banyak murah macam 6 dinar saja. Besok anda beli 10 roda. Sedang, nanti ada sekejap, ada itu orang dari pasar bawa sanapan. Tuan, mulai ini hari, anda tidak mau anda punya guard semua pakai pedang. Dia mesti pakai sanapan. Faham? Bagus. Sekarang anda bawa ini orang, pergi lihat dia punya kerugian. Kasih pengurus sedikit uang. baik, Tuan. Assalamualaikum. Baik dia mensejahterakan kampungnya loh. Mensejahterakan orang-orang kampungnya. Tapi tatanan rumahnya masih kayak dulu Apa ya. ini anak punya? Kakak Ifar sama Itu adik anaknya. Ifar menangis mata merah. Apa pasal? Suami saya Muharram kena tangkap, Sawal. Disafar juga, Sawal. Masya Allah, dua orang satu kali kena tangkap. Apa dia punya kesalahan? Dia dituduh mencuri. Ya, mereka berdua pencuri besar. Masya Allah. Bikin malu anak negeri. Mana mereka sekarang? Dia sudah kena luka. Loh. Jadi yang datang sini panggil anak mau bikin apa? Kami berdua datang hendak minta pertolongan. Tolonglah jaminkan si Muharram tu, Sawal. Ya, tolonglah Safar itu juga, Mah. Berapa dia punya jaminan? 5.000 dinar. Satu orang? Ya. 2 orang jadi 10.000 dinar. Banyak betul. Padahal salah. Apa macam pun anda mesti kena jamin. Dia orang pun bukan orang lain. Anda punya beras. Birat. Tidak apalah. Kalau ini macam, marilah kita sama-sama pergi ke Polisia Kantora. Apa itu polisi? Polisia Kantora. Anda tahu tak? Polisia Kantora cakap kantor polis lah. Mari. Polisia Kantora. Wah, berisik betul mereka. Lempar aja, Pak. Anak rajam sama ini batu. Bodoh. Sama anak yang tidak takut, sama batu yang takut. Sama anak-anak. Gak takut sama batu takut. Iyalah pecah bocor pala dia dengan tembar. Perjalanan. Bersawal. Ini ada bawa uang 10.000 dinar. Anda menjamin anda punya beras. Birat. Dia mau jamin ini dua-dua orang. Iya. Baharan. Ya, saudara. Buka itu pintu bandara. Lepas itu dua-dua unta. Ini dua-dua orang perampok besar. Pencuri. Ente tidak boleh jaga itu macam lah. Ente polisia. Ente mesti cakap baik-baik lah. Ente mesti jaga keamanan. Bukan cari kerusuhan. Sekali anak kaki ente sama ibu. Anak minta maaf lah. Takut dia sama Sawal. Ente pencuri kah? Apa dia bikin malu? Ini macam saudara kah? Nasib baik ente curi dalam negeri ente di mana? Ente kena lock up saja. Kalau ente curi dalam negeri Saudi Arabia, ente punya tangan sudah kena potong. Iya. Karena ente punya tangan sudah kubung lah. Kubung. Bodoh. Anak jamin ente mesti ingat ini bukan jamin kasih lepas terus. Ente mesti datang hari bicara. Ente jangan fikir macam mansur. Ente pulang, jaga ente punya bini baik. Pulang. Pulang. Ya, hasil lahalah. Ya qalbul madar. Itu dua-dua orang yang punya Ifat. Anda punya saudara lah. Masya Allah. Ente tak boleh cakap kata semacam lah. Mana anda mau saya? Ente saya sini. Lain kali cakap baik-baik lah. Anda pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Turah, mari pulang. Anak ingat sama ente boleh tolong sama anak. Sekarang ente mau makan sama anak. Orang sudah keluar, ente dalam masuklah. Mari. Ini ada surat. Ya tuan.
Jangan hilang. Ya, Tuan. Pergi post office. Baik, Tuan. Pakai stamp. Ya, Tuan. Pulus. Tuan? Pulus pakai duit sendiri. Anak tak ada pulus, Tuan. Pulus boleh pinjam postmaster. Baik, Tuan. Bodoh. Surat buat anaknya kayak. Ini tuh nggak dijelasin ya surat buat apa itu. Halo? Halo? Syarif? Hah? Syarif Din? Salah. Syarif. Bodoh. Pusing lain pergi. Tapi bapaknya masih tetap kaya aja dia. Halo? Jadi kan emang kayak banget. Tipu pada Dinda ya. Jujur lah, meniaga lah, untung lah, bawa belian, bawa intan. Karena jadi pencuri. Tengok, apa dah jadi dengan rumah kita? Yang cantik dulu. Dah jadi papa kedana. Nasib baik ada si Sawal tu. Kalau tak ada si Sawal, Anda sudah merengkok dalam penjara. Oh iya untuk Oh anaknya. iya. Kayaknya ulang tahun lagi deh dia. Masya Allah, sudah jadi miskin enggak? Nyebok dia sepotong. Ngapain ngurusin urusan orang postman-nya ini? Masya Allah sudah jadi miskin kan? Parah betul. Surat dari Ayanda lah. Apa dia mau? Hari jadi Oh nanti kan, tiba lah. hari jadi lagi kan. Giliran mereka sekarang yang enggak. Semua hadiah dah pingsan. Pemalu keluarga saja. Rupanya selama ini kan ada pencuri besar. Tengok, harta-harta benda kita semuanya kena rampas. Ini semua kan dia pasal lah. Nasib baik ada Sawal tu. Kalau tidak mati kering kan dia dalam penjara. Posto. Masya Allah, apa dah jadi? Intan pun bankrupt juga. Kau tak boleh yang pasal. Bodohnya posto. Ngapalah tukang pos itu ngurusin Surat dari ngurusin Ayanda orang kan. lain. Ayanda, dia nak hadiah lagi. Posto. Masya Allah, pistol. Pistol. Bukan pistol, posto. Anak tahu. Sekarang kita sudah kaya. Anak sudah kena social welfare lah. 400,000. Lebih. Ini ada surat Syawal Ibn Zulhijjah. Itu anak punya zaman lah. Masya Allah, banyak cantiklah dia punya tulisan. Sekarang sudah pandai baca? Anak sudah pandai lah sekarang. Anak sudah belajar sana anak punya mastura. Aduh, dah minum kopi. Tak boleh rasuah. Rasuah. Waalaikumsalam. Tak boleh, tapi baik tu apa menjunjung tinggi tu bahasa postman-nya. Masya Allah. Ini Boleh rasuah yang gitu. dalam ulang tahun hari lahirnya sudah tiba lah. Lagi hadiah kan? Apa lagi bukan yang diketahui dia punya bapak. Ya, ini kali kita bawa hadiah yang lebih istimewa lagi. Ya. Ente cakap betul. Jadi masalah bayar. Apa kita nak bayar dia? Mari kita curi. Kedai emas aku tak mau. Kita dah kena tangkap. Bukan kedai emas. Rumah Syawal. Jahat kan? Malah nyuri rumah sawah. Emang sudah aku feeling mereka berdua ini nggak bakal kapok. Ya keluar. Orang sudah dijamin yang sudah baik, malah dicurinya. Wah, gila mereka ini. Mana itu juga mereka? Mencari hadiah. Atau mau di tempat bapaknya mungkin. Pakai kedelai, keledai. Anaknya Hanya di belakang. Oh, tapi ada penjaganya sudah pakai pistol semua. ya orang di kedai emas juga kan ada kan? Ada orang ibunya doang. Dia nemenin itu. Nemenin anak Jun. Sudah bisa joget ya. Awas jatuh, hei. Sama, kaulah satu manusia yang jujur. Pulau kau punya tangan. Oh, Kau mesti ingat
nanti jadi satu kejadian. Tetapi kau mesti mau sabar. Apa kata? Nanti ada kejadian pas pulang ke rumah, tapi dia harus sabar katanya. Emaknya tadi kali ya? Iya. Penjaganya kemana ya? Kan sudah beli pistol mereka. Aku bilang nggak ngaruh juga itu penjaganya. Masya Allah. Tuh, karena ada penjaganya tuh. Jatan, apa sudah jalan anak punya rumah? Tuan, tadi saya tengah tidur datang pengawal beritahu ada pencuri, Tuan. Bila saya tiba, saya lihat ini dua-dua pencuri sudah ditangkap. Muka Keren, memang muka pencuri. Jangan-jangan ini keturunan pencuri. Bakal? Benar Syawal, Umi pun terperanjat. Pencuri? Ente dua-dua pencuri? Masya Allah, ente kasih malu anak lah. Ente bukan orang lain. Ente anak punya beras. Jelas. Anak tolong ente keluar dari lokap. Ente datang curi rumah anak. Bukan anak mau curi, dia suruh. Tiba lah ente tu, anak nasihat ente jangan curi. Mana lucu? Ente tu, ente yang curi. Parah Mana betul lucu? ya. Yang curi. Parah. Ente tuduh dia tuduh ente. Ente pegangin. Jadi siapa curi? Anak yang curi. Ente kecil-kecil tak mau mati lah. Besar-besar ente susahkan anak. Nah, anda terkali billah. Apa pasal ente curi? Hah? Apa pasal? Hari ulang tahun ayahnya sudah tiba. Kita mau kasih hadiah, kita tak ada. Kita sudah bankrupt. Itulah pasal kita curi. Oh, bankrupt lah. Tak ada apa lah. Nanti kalau ulang tahun hari ayah anda sudah sampai, anak boleh tolong ente berdua. Oh, dibeliinnya nanti hadiah. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberi hadiah di hari jadi saya ini. Cuma 3 hadiah daripada menantu saya ni yang belum saya terima lagi. Kenapa berdua ni menangis? Uzur tak boleh sepakat dia. Lain tahun jangan menangis di depan hari jadi abah. Macam kau mintakan abah mati pula. Muharram, dapat hadiah apa yang kau bawa tahun ni? Apa itu dikasih? Gantian ya, kayak kemarin tuh loh. Air berlian. Berlian belum diganti. Ini di kedai tak ada ni. Jangan-jangan ni dapat di gua barangkali ya. Harta karun agaknya ya. Mahal agaknya ni. Safari? Ya sayang. Alah, bila nampak barang aja, bila nampak harta kau pun sayang. Ini aku punya. Ada jadi aku, bukan kau punya. Simpan dalam peti. Kunci baik-baik, pakai mangga lagi. Kok dia tapi tertunduk? Ini macam malu ya? Ya malu lah, itu kan dikasih sama si Syawal. Lagi 5 tahun begini, abah nenek. Bukan macam dia tu. Masih, abahnya belum tahu dia sudah jadi kaya. Syawal, tahun ni kau bawa hadiah apa? Apa? Buka. Ini kau buat aku ya? Hah? Kau nak sindir aku ya? Kau kira masjid yang kau buat? Masya Allah. Ente tak ada baiklah abah. Ana bawa ini ukiran masjid supaya abah bertobat, takut sama Tuhan, sembahyang, jangan cakap takbur, barulah hidup ente boleh selamat. Memang aku tak selamat. Semenjak anak aku kahwin sama kau punya sial tu membawa ke rumah ni. Kau dah tidak? Kau tengok macam apa? Kau tengok macam Muharram. Ini anak menantu. Emas, intan, zamrud, berlian. Itu yang dia bagi hadiah. Bukan macam kau. Abah, janganlah marah sama Syawal, Abah. Benar, Abah. Ini Sebenarnya kami ini pencuri, Abah. Nasib baik Syawal jamin kami, Abah. Pencuri? Benar, Jangan Abah. pegang, najis. Najis. Kami dah bankrupt, Abah. Bankrupt? Ya, Abah. Kau ni bukan anak menantu, anak hantu rupanya. Barang-barang ni pun semua Syawal punya, Abah. Apa yang kau datang ni? Kita tolong angkat saja, Abah. Benar, Abah. Kena lagi aku. Kau yang aku harapkan
Kau yang tak berguna sangat. Hei. Sorry lah, Bang. Sorry. Kulit. Sorry. Tapi tak ada. Aku tak percaya. Aku tak percaya ini harta semuanya Masih tak percaya. si Sawali punya. Mana boleh? Kau tengok baju dia tu. Jubah mana punya Yahudi mabuk dia dapat pun tak tahu. Ente pegang masuk. Apa dia? Oh, bajunya jelek katanya. Ternyata ditutupinnya. Masya Allah. Sawal, anak menantu abang. Yang utama. Mari sayang, mari intan, mari payung. Abah sayang. Dulu kalau abah marah tu cuma nasihat. Sudah tua kamu Pak. Dia ada di luar bermain-main sama Jadam. Bagus, Sawal. Abah mau tanya, macam mana kau boleh kaya, Sawal? Oh, ente belum tahu lagi kah? Nah, sekarang anak kasih tahu sama ente. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga semua datang daripada Allah, bukan daripada tanah. Lagi teruk aku kena Ini kisah gembala kambing hal dunia. Tak ambil pusing walau kocik selalu kering hatinya. Tak pernah runsing kerana yakin serta beriman jodohnya. Gadis rupawan kawin feri anak kawan secantik. Putri kayangan al-Baflah lahir ke dunia di gua berjumpa harta gembala menjadi kaya seperti raja. Kisah apa ya? Habis ini. Habis guys ya. Tapi dia juga, maksudnya bapak mertuanya itu kan ada ikut andilnya juga. Iya nggak sih, karena dia yang menamakan Ahmad Albab. Ahmad Albab Iya. itu. Ya, itu dia tadi Ahmad Albab part kedua. Ini pengajarannya banyak banget ini. Makanya itu tadi si Sawal itu tetap baik sama bapak mertuanya. Kan bapak mertuanya yang ngasih nama itu Ahmad juga. Albab itu kan. Nggak sama bapak mertuanya sih, sama semua orang juga dia tetap baik karena dia sudah ngerasain waktu dulu dia miskin kan banyak juga yang nolong dia susah-susah jadi. Tapi maksudnya dia tuh enjoy, menikmati. Iya, menikmati hidupnya. Iya. Dengan kondisi apapun. Iya, dia ikutin aja tuh kalau dikasih Tuhan segitu ya senang. Ya udah deh, nanti kita ini bagus ya filmnya kalau menurut kamu? Bagus. Menurut aku sih bagus sih. Walaupun nggak terlalu komedi, cuman alur ceritanya juga bagus ini kayak itu kemarin Nujum Pak Belalang kemarin ya. Bagus ini alur ceritanya. Nanti kita lihat lagi yang lainnya dari Piramli. Nanti kita lihat yang hitam putih, kayaknya besok hitam putih. Soalnya kalau versi warnanya kurang bagus kualitasnya. Jadi kita lihat yang hitam putih lah sekali-sekali ya. Film apa? Tungguin aja. Jadi stay tune terus di Indorek TV. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Indorek TV ini, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di share, dibagikan video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.